Dan akhirnya Andrew yang datang di babak yang kedua pemirsa memberikan sebuah assist kepada pemain yang datang dari lini kedua. Dan Anda lihat I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Laga Super Big Match baru saja tersaji antara Arema FC versus Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-6 Super League. Persib yang datang ke Malang dengan modal kurang baik di Asia, bertekad untuk mengamankan 3 poin. Bojan Hoda selaku pelatih, menurunkan pemain yang cukup berbeda dari laga-laga sebelumnya imbas absennya Mark Lok dan Luciano. Secara mengejutkan, tidak adanya Mark Lokban kapten pun pada akhirnya diberikan kepada Beckham Putra. Ya, di laga ini, Persib mengawali pertandingan dengan mengontrol permainan. Namun serangan-serangan Maung Bandung kerap mentok karena final pas yang tidak maksimal. Alih-alih mencetak gol, Persib justru harus kebobolan terlebih dahulu usai Arema berhasil memaksimalkan satu dari sedikit peluang setelah Matthäus Blade sukses mencetak gol. Meski begitu, Persib lewat Ramon Tan sempat mendapat peluang lewat sundulan setelah menyambut umpan dari Tom Haye di menit 27. Namun, sundulan Ramon masih membentur mistar bagian atas. Beberapa menit kemudian, Ramon Tan kembali memperoleh peluang setelah pemain Arema melakukan kesalahan umpan. Sayangnya, tembakan Ramon dari luar kotak penalti masih melebar dan jauh dari sasaran. Tak hanya itu saja, Persib juga beberapa kali mendapatkan peluang lewat William Barros. Sayangnya, Persib cukup kesulitan dalam mencetak gol. Memasuki babak kedua, perombakan besar dilakukan Bojan Hoda. Hasilnya cukup positif. Lini penyerang Persib Bandung tampak lebih tajam dan terbukti gol pun datang dari sosok William Barros. Untuk kalian yang ingin mengetahui hasil akhirnya, kami akan memperlihatkannya lewat judul atau thumbnail video ini. Dikenal dengan pemain yang pintar hingga dijuluki The Professor, Tom Haye mengaku sangat senang. Sebagaimana yang diketahui, julukan The Professor kini melekat pada gelandang Persib Bandung, Tom Haye. Bukan sekadar gaya, melainkan pengakuan atas cara bermainnya yang tenang, cerdas, dan penuh perhitungan. Julukan itu tak datang begitu saja, namun telah menempel sejak karirnya di Belanda dan terbawa ke klub-klub berikutnya sebelum akhirnya sampai ke Persib. Ya, julukan itu muncul karena kemampuan Haye membaca permainan, mengatur tempo, dan memberi umpan-umpan yang kerap membuka peluang, ciri khas pemain yang mempunyai otak di lapangan. Beberapa karakter teknis yang membuat Haye pantas dipanggil sang profesor antara lain penguasaan posisi, visinya dalam memberi umpan, serta kemampuan menghubungkan lini belakang ke lini depan. Liputan juga menyebut angka impresif, rata-rata operan sukses Haye tercatat di atas 85% per pertandingan yang menggambarkan betapa efisiennya kontribusinya dalam penguasaan bola dan distribusi. Lambat laun, julukan itu kemudian menyebar ke supporter dan bahkan ikut menempel saat ia memperkuat timnas Indonesia dan Persib Bandung. Saat diwawancarai awak media, Haye bereaksi terhadap julukan yang kini akrab terdengar di tribun. Baginya, saat ini semakin sedikit orang yang memanggilnya dengan nama Tom Haye. Meski begitu, pemain bernomor punggung 33 di Persib dan 19 di timnas Indonesia ini menyukai julukan yang disematkan pada dirinya itu. Itu menyenangkan. Saya rasa sekarang kebanyakan orang tidak lagi memanggil saya dengan nama saya, tapi mereka memanggil saya dengan sebutan profesor. Tapi itu menurut saya adalah nama yang lucu dan lebih akrab, jadi itu sangat bagus, ungkap Tom Haye. Tantangan di round 4 semakin sulit, Eliano tetap yakin skuad Garuda mampu tembus Piala Dunia. Gelandang baru Persib Bandung, Eliano Reinders, menegaskan keyakinannya bahwa timnas Indonesia mempunyai peluang nyata untuk menembus Piala Dunia 2026. Ya, pemain keturunan Belanda itu merasa skuad Garuda punya modal berharga. Menurut Eliano, kekompakan dan kebersamaan skuad Garuda sangat penting buat menghadapi babak kualifikasi yang semakin ketat. Meski mengakui tantangan berat tersebut, Eliano menilai, pasukan Patrick Kluivert semakin matang setelah serangkaian laga uji coba. Pengalaman ini diyakininya Eli dapat menjadi bekal berharga saat menghadapi lawan-lawan yang kuat. Pemain kelahiran Belanda itu juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat. Menurutnya, perjuangan Garuda menuju putaran final membutuhkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat tanah air. Jelas kualifikasi Piala Dunia akan sangat berat, tapi saya melihat di pertandingan terakhir, kita bisa meraih Piala Dunia. Kita satu tim, kita erat satu sama lain, kita tahu apa yang harus dilakukan. Saya rasa semua orang ingin masuk kualifikasi Piala Dunia karena itu sangat penting bagi pemain, supporter, dan orang-orang. Seperti yang saya bilang, kita bisa mencapainya, jadi kita memang harus berjuang untuk itu, ungkap Eliano Reinders. Eliano memastikan, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin bersama timnas Indonesia.
ia sangat bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik dan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Kabar sangat baik, Ole Romeni comeback ke lapangan jelang laga krusial timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Irak. Kabar baik ini datang untuk fans timnas Indonesia jelang round keempat kualifikasi Piala Dunia. Ya, baru-baru ini, striker timnas Indonesia, Ole Romeni, memberikan kabar gembira untuk publik tanah air. Sebagaimana yang diketahui, jelang dua pertandingan di putaran keempat, muncul kekhawatiran timnas Indonesia akan kesulitan untuk menciptakan gol. Pasalnya, penyerang utama timnas Indonesia, Ole Romeni, mengalami cedera yang cukup parah saat bermain untuk Oxford United di ajang Piala Presiden 2025 lalu. Penyerang berusia 25 tahun ini mengalami patah tulang di kaki kanannya setelah mendapat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Mokcelin. Saat itu, Ole Romeni pun langsung naik ke meja operasi dan diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk berjuang bersama tim Merah Putih. PSSI pun sempat mencoba mengambil langkah antisipasi jika Ole Romeni tidak sembuh dari cederanya tepat waktu. Sebanyak dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra resmi dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, kedua pemain tersebut juga sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday September lalu saat menghadapi Taiwan dan Lebanon. Akan tetapi, keduanya ternyata belum mampu menggantikan peran krusial Ole Romeni sebagai mesin gol utama timnas Indonesia. Di tengah kegelisahan tersebut, muncul kabar baik dari Romeni yang sepertinya pemulihan cederanya berjalan dengan lancar. Terbaru, Romeni kedapatan sudah kembali ke lapangan seperti yang dibagikannya melalui Instagram story-nya beberapa hari belakangan ini. Terlihat, Ole begitu bugar meski secara medis masih harus membutuhkan waktu untuk kembali ke level yang baik. Jelas, hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang memang sangat membutuhkan tenaga Romeni sebagai ujung tombak di lini depan. Life is a nuisance, tired of losing. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.